Bukannya bersyukur, malah ngomel. Bukankah itu yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita? Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala ini. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa sih? Bersungut-sungut itu artinya mengomel atau menggerutu. Kalau orang Jawa biasanya bilangnya ngerundel. Itu bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut ini sering kali keluar ketika kisah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ketika di dalam perjalanan, di dalam padang gurun, bangsa Israel seringkali bersungut-sungut. Kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 16 ayat 2 dan 3, terjemahan baru. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kisah ini ketika bangsa Israel ada di padang gurun, kemudian mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, kamu ini membawa kami keluar enak-enak di tanah Mesir. Kami duduk menghadapi kuali berisi daging, artinya makan enak di sana, dan makan roti sampai kenyang. Dan di sini kami kelaparan. Sama-sama mati, lebih baik mati di tanah Mesir. Kami bisa kenyang, makan enak. Kami berkecukupan di sana, berkelimpahan dalam hal makanan. Mulailah mereka bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang bersungut-sungut kecenderungannya adalah dia akan suka membandingkan. Apa yang dibandingkan? Bisa membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Misal, aduh hidup gua gini-gini aja ya. Si A itu loh kok kelihatannya enak ya, kerjaannya lancar, atau si B itu usahanya maju, atau si C itu keluarganya kelihatannya harmonis, bahagia. Hidupku kok kayak gini ya. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau bisa juga kita membandingkan diri kita sekarang dengan diri kita dulu. Kadang ada orang ngomong begini, dulu aku gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, jadi Kristen ya Kristen biasalah, simpatisan. Hidup lancar, tenang, gak banyak masalah. Masalah ya biasa, masalah yang gak terlalu besar. Tapi begitu aku mulai semakin maju dalam iman, aku semakin rajin ibadah, bahkan aku mulai pelayanan, kok masalah tambah banyak. Enakan dulu. Daripada sekarang aku aktif, aku sungguh-sungguh dalam Tuhan, malah banyak masalah. Enakan dulu aku jadi jemaat biasa, enakan dulu aku jadi simpatisan, gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini sama persis seperti bangsa Israel. Ketika di padang gurun diproses oleh Tuhan, dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka lebih memilih masa lalunya di Mesir yang menurut mereka lebih enak. Padahal kehendak Tuhan adalah mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, dan memang harus melalui padang gurun. Demikian hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita mencapai hidup yang terbaik menurut skenarionya Tuhan. Seringkali kita bertahan dengan skenario kita sendiri. Kita menata hidup kita sendiri. Tuhan, seharusnya kan hidupku itu gini, kerjaanku gini, usahaku gini, keluargaku gini. Kenapa kok sekarang Tuhan bawa aku seperti ini? Enakan dulu Tuhan daripada sekarang. Kita mulai bersungut-sungut, membandingkan hidup kita hari ini dengan hidup kita yang dulu. Padahal yang Tuhan mau memang kita lepas dari hidup kita yang dulu, kita menuju kehidupan yang
lebih baik, yang lebih sempurna di dalam Tuhan tentunya melalui proses yang hari-hari ini kita sedang alami. Tapi kita ngotot ingin kembali ke masa lalu. Bapak Ibu Saudara, kisah ini, persungut-sungutan bangsa Israel ini mengingatkan kita pagi hari ini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, sekalipun kelihatannya hidup kita tidak baik, keadaan kita mungkin tidak sesuai harapan kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa dalam setiap langkah kita, Tuhan itu selalu menyertai. Makanya penting bagi kita tiap hari, tiap pagi sebelum mulai aktivitas, datang dulu di bawah kaki Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur dulu. Bersyukur karena pagi hari masih dibangunkan. Bersyukur karena kemarin sepanjang hari Tuhan sudah pimpin. Dan kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini untuk dituntun sepenuhnya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengingat-ingat masa lalu kita. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang itu berbeda-beda di mata Tuhan. Prosesnya, kemudian masanya, itu semua berbeda. Kita tidak perlu membandingkan di hidup kita dengan orang lain atau membandingkan hidup kita dengan hidup kita yang dulu. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan masih beri kita kesempatan, dan bersyukur sepanjang perjalanan hidup kita Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau kita hidup selalu mencari Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan, maka apapun yang kita hadapi hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, selalu Tuhan beserta kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita lebih banyak untuk bersyukur daripada bersungut-sungut. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan kemudian melakukannya. Bila segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menggerutu, tapi Tuhan mau kami mensyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami hari ini, dan kami mempasrahkan hidup kami hari ini untuk dituntun sepenuhnya oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau setiap hari kami pasrah kepada Tuhan, setiap hari kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan, maka yang terbaiklah yang terjadi dalam hidup kami. Kami mungkin menjalani proses hari-hari ini, tapi kami yakin, kami percaya semua itu untuk mendewasakan kami, untuk membuat kami lebih sempurna, lebih mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih maksud firman-Mu. Tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan hari ini. Tuhan pimpin setiap langkah kami, Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Kami yakin, kami percaya hari ini kami berkemenangan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.